Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Fer ya ini. Ini yang penting kita buat video dulu ya hari ini ya. Terus buat video ini sini apa? Yang penting kita ngobrol-ngobrol masalah peternakan yang ada di bumi pertiwi lah itu teman-teman. Ya jadi tak ceritakan dulu di Ferris Farm ini awal mula peternakan itu kami yuk kandangnya di sini nih. Ini tempat saya duduk ini. Dari sini 1,70 cm kali 6 sampai pagar yang situ. Nah itu. Terus kameranya madep rene apa-apa. Kameranya madep rene apa-apa. Oh, sembarang wis. Kameranya sembarang teman-teman. Ini kita memang menggunakan syuting jarak jauh, satu di bumi, satu di surga. Iya, bidadari penghuni surga. Itulah bojoku lagi guya-guyu teman-teman. Lah itu ya teman-teman. Dulu ini di sini saya mulai 19 Maret 2020 teman-teman. Kemudian kami isi dengan modal 15 juta ya pada waktu itu. Kami isi dengan 6 ekor, 3 pejantan untuk persiapan besar, terus yang 3 adalah buntingan teman-teman. Jadi dek ini tak sekat jadi 2. Wombo ini teman-teman. Memang pada waktu itu pengen nyoba secara mandiri. Setelah mendapat ilmu-ilmu dari para senior-senior, saya tanya banyak ke sana ke sini, semakin ke sini semakin ke sana. Lah semakin ke sana ternyata semakin ke sini. Itu ya teman-teman ya. Itu saya tanya buahnya, akhirnya memutuskan sampai sempat training di ayam teman-teman. Ayam. Nah akhirnya tetap milih untuk beternak domba. Nah itu teman-teman ya. Karena kenapa? Satu, pertama terkendala modal yang pertama, mesti itu gak usah diomong ke teman-teman juga mesti pertama alasannya adalah terkendala modal. Sedangkan modal-modal itu sendiri sebenarnya terutama uang teman-teman pada waktu itu ya, uang. Terus kalaupun ada uang pada waktu itu saya pegang 150 juta pada waktu itu. Kendala lainnya adalah pengalaman. Nah itu loh intinya pengalaman itu paling mengendalai. Meh duit 200 triliun loh, like, pengalamannya nggak ada itu nanti malah rong dino iso entek teman-teman. Nah itu dari uang 150 juta itu saya hanya berani untuk mengeluarkan 15 juta. Jadi untuk awal itu memang kehati-hatian itu harus datang dari diri sendiri itu teman-teman. Terus mulai dari awal beternak itu saya sudah menggunakan sistem pakan langsung fermentasi teman-teman. Apakah langsung berhasil? Pada waktu itu juga tidak, karena pada waktu itu saya mengandalkan yang namanya jungle jagung. Itu terlalu banyak, kulit kacang terlalu banyak. Itu bahkan kalau sekarang saya mengetahui itu adalah serat yang sangat kasar dan minim nutrisi. Itu loh teman-teman ya. Nah, setelah itu kegagalan demi kegagalan terjadi teman-teman. Di tengah-tengah, di awal langsung terjadinya langsung tak antisipasi. Di awal-awal tuh wes jelas aku ngedol buntingan, ngopeni buntingan sampai mana berhasil. Terus jual gemuk pejantan ya berhasil. Lah itu. Jadi masalah dimulai ketika domba ini terlalu lama di kandang. Ternyata setelah saya ketahui untuk saat ini, kesimpulannya pada waktu itu jelas domba ini memang bener-bener makan dari pakan kita teman-teman. Pakan yang kita berikan, domba ini kan wis gak iso mengelak wong dhewe ngandangke koyo ngene iki. Dhewe ngandangke, dia tidak bisa milih pakanan. Akhirnya makanan manut dengan peternake. Lah peternake ini ndelalai saya dengan keterbatasan ilmu. Wes akhirnya terjadi beberapa case, termasuk domba yang kurus, domba yang malnutrisi, ada juga yang mati seperti itu. Cuman saya yakin saya sebagai peternak saya sudah memilih jalan ini, bukan jalan ninja ya teman-teman ya, jalan peternak ini. Guys gak enek ninja-ninjanan mosok ngarit karo suriken gitu. Terus jurus 1000 bayangan ben ngarite iso luwih cepet. Gak engko sih rasingan barang lek rodok sumuk. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang saya yakin bahwa ternak ini adalah salah satu usaha saya
untuk diseriusi itu loh teman-teman. Nah itu karena memang tidak mungkin teman-teman, pada waktu itu saya tidak punya skill apapun loh teman-teman selain ngoceh kayak gini. Mosok ngoceh ngongkoni wong ngono ki wis untuk suket delalah. Alhamdulillah sekarang yo wis dapat. Ya koyo buat video ini adalah skill ngoceh teman-teman. Pokok untuk rokok surya jelas ngoceh. Nah itu ya teman-teman. Intinya itu tadi. Saya belajar tetek bengek ke teman-teman ini pakannya apa toh akhirnya diarahkan pada waktu itu ya jelas ada kebimbangan karena ketika ke peternak A menggunakan pakan ini, ke peternak B menggunakan pakan itu, akhirnya saya ketika menggabungkan pakan A dan B saya menjadi pribadi yang itu teman-teman. Itu loh kan malah bahaya. Jadi kalau sudah ini terus itu terus karena kenapa, setelah saya pelajari bahwasanya peternak itu sebenarnya mempunyai cara sendiri-sendiri untuk kono lho mah. Oh ini no ngomong bosen dulu aku tok. Cara tersendiri untuk bagaimana mempertahankan peternakannya seperti itu. Jadi saya mengambil salah satu ilmu yang saya dapat dari guru saya bahwasanya ya harus menggunakan tetap pakan fermentasi ini. Belum pernah sempat pakai ijon, belum pernah. Cuma memang ada trial error di pakan fermentasi. Tidak serta-merta langsung berhasil ketika kita buat itu gak langsung berhasil, enggak, ya mesti ono gagale kabeh. Bahkan sekarang ini pun saya masih sangat belajar karena ada case di mitra itu dombanya terlalu gemuk semua. Jadi bingung ndadekno kurui malah bingung. Itu loh teman-teman. Nah awal dulu ndadekno lemu bingung, sekarang ndadekno kurui bingung. Jadi terjadi suloyo teman-teman. Induk terlalu besar, obesitas, mengganggu ketika pas bunting tua itu sudah lumpuh-lumpuh. Dulu kalau dikasih kalsium dan tetek bengek sudah bisa berdiri. Lah kemarin di telepon itu semuanya sudah dilakukan. Nah ternyata ada beberapa hal yang memang bisa diterapkan di sini itu tidak bisa diterapkan di sana. Mungkin perbedaannya kalau di sini ini saya mulai dari pembesaran cempe-cempe seperti ini saya sudah mulai lepas itu sudah mulai saya tawarkan untuk dijual atau nanti untuk bibitan sembelih. Jadi lebih ke sirkulasi yang dipercepat itu loh teman-teman ya. Jadi memang kita sebagai peternak juga sekaligus ini bisa dijadikan untuk bisnis ya, terutama bisnis keluarga. Itu ya memang sirkulasi itu sangat penting seperti itu. Belum nanti ada yang mitra-mitra yang ternyata memilih ternak ini sebagai lahan untuk investasi teman-teman, kan ada juga lahan untuk investasi daripada memilih menabung yang belum tahu ya bunganya seperti apa, pas-pasan. Yang jelas kalau dihitung intinya dengan lek-lekan dengan ternak ini masih untung dengan ternak, dengan catatan mereka sudah menguasai ilmu-ilmu di bidang peternakan ini. Itu loh teman-teman. Nah, menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi kita semua. Jadi saya sampai ke detik ini pun selalu evaluasi teman-teman, tidak merubah kinerja di lapangan, tapi saya evaluasi dulu ketika ada case, ketika ada sesuatu yang baik saya jadikan itu suatu kesimpulan di mana itu harus diajarkan kepada peternak-peternak lain agar mereka nanti kalau bertanya di sini minimal ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya yang penting ada kopinya dan rokoknya wis cukup gara-gara itu wis ngono. Lah intinya itu tadi teman-teman. Jadi untuk ilmu-ilmu yang mungkin ya ini sebenarnya lebih ke pengalaman ya teman-teman ya, bukan ilmu ya. Karena saya itu modelnya niteni. Jadi like, misalnya ditakoki takaran pakan untuk teman-teman itu saya nggak tahu. Karena saya hanya ngasih kalau kurang ditambahi itu di besoknya ya. Kalau sisa dikurangi. Lah wis gitu tok ae ilmune niteni. Terus niteni wedhuse lemu-lemu ora. Wonge kuru wis ra apa-apa gak usah diteni, sing niteni bojone dhewe-dhewe. Lah kuwi mulo. Dadi intine kabeh nggih ilmu titeni ini barang koyok wedhus loro. Dulu wis bingung teman-teman. Nambani tukokne obat sak apotik, bangun pabrik farmasi, kuliah S5 gitu. Ternyata yo domba-domba ini ada perlu yang namanya itu kasih sayang. Ya seperti domba-domba yang
Seperti kan mereka menyapa kita, mereka sangat senang dengan kita dikasih makan. Kita itu ditunggu-tunggu loh teman-teman, dikasih ngasih makan yang enak-enak, dia juga sejahtera, akhirnya gemuk, terus berkembang biak sendiri seperti itu. Intinya kita sebagai peternak itu harus bisa menyatu dengan ternak kita. Kita memahami apa kebutuhan mereka, mereka pun akan memberikan apa yang kita butuhkan seperti itu. Contohnya kita butuh uang ya didoli siji-siji. Jadi peternak itu sebenarnya orang-orang nekat loh teman-teman, orang-orang yang nekat menjual dombanya untuk menghidupi keluarganya. Lah itu loh teman-teman. Itu tadi. Jadi untuk para teman-teman yang sudah mulai beternak, tetap belajar. Yang sudah mulai belajar segera beternak. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu lama membandingkan referensi-referensi, mencari yang terbaik. Sesungguhnya sesuatu yang terbaik itu adalah sesuatu yang dilakukan teman-teman. Yang dilakukan, kalau salah ya kita beneri, kalau bener ya kita uri-uri, kita berikan kepada teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita itu melakukan kesalahan yang sama kepada kita, seperti itu. Melakukan yang kesalahan yang salah seperti kami kok kepada kita. Salah ya aku ya geger geden iki manggan. Gitu loh teman-teman ya. Lah wis intine beternak itu mudah. Beternak itu anugerah, beternak itu damai, tenang gitu, nyaman. Duwe wedhus 200 koyo ngene iki 227 teman-teman. 227. Ini saya membutuhkan makan jam segini, ini jam setengah 10 pagi wes leren. Nanti bersih-bersih, evaluasi keadaan, mana domba-domba yang kurus, mana domba-domba yang sakit, mana domba-domba yang kecil, mana domba-domba yang bunting. Ini kita hanya melihat. Intinya melihat terus ditok-tokke, dipase intinya itu. Dhewe iki hanya noto, delok noto. Itu tok. Sing diwae didol, diwae diopeni, diwae manake, intine itu. Jadi sebenarnya untuk ternak ini wis membentuk pribadi-pribadi yang tenang teman-teman. Ketok tenang gitu. Jerone gemberodok gitu. Itu tadi lah teman-teman. Wis kesel tuh. Aku dia kesel. Lah sementing bagi teman-teman tetap semangat untuk menjalani peternakan. Intinya wes jalani saja. Nanti kalau ada masalah banyak sekali referensi. Intinya kalian pakai kiblat yang mana? Mau matahari, Neptunus, Uranus, Pluto. Itu nanti kalian evaluasi dengan kemampuan yang bisa kalian lakukan. Intinya itu. Ada beberapa ide-ide bagus di dalam peternakan itu yang jadinya tidak bagus ketika dipraktekkan. Itu berarti kan cocok-cocokan bagian. Jadi api itu ya tok ning gone, tok ning wektune, tok ning subyeke ning wonge itu tadi. Jadi bagi teman-teman tetap semangat, kalau masih ada masalah tetap dievaluasi, dipelajari, jangan sampai putus asa, apalagi menyimpulkan bahwa ternyata aku lo gak cocok ternak. Cocoknya apa? Tadi penyamun. Lah itu lah teman-teman ya. Yos gitu dulu. Bagi teman-teman tetap semangat. Intinya video ini dilihat atau tidak dilihat, disimak atau tidak disimak, video ini tetap tak upload nih YouTube. Intinya gue wes gitu ya teman-teman ya. Ini untuk mengisi video YouTube. Ngetok jurus video YouTube hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap menjalani hidup sehari-hari sebagai manusia seutuhnya gitu. Udah ya. Kalau pengen kemitraan atau pengen beli domba, langsung aja WA di 085 780 688 151. Itu wes beres. Saya Ferry dari Ferryswan mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih Bebek. Terima kasih sudah diberitahu dan diberi tempe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.